Selamat bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah online service pagi ini. Saat ini saudara, saya mengundang saudara untuk memusatkan setiap perhatian kita kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan membawa nyanyian syukur dan penyembahan saudara. Karena kita tahu bahwa kasih Tuhan buat kita adalah kasih Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Dalam keadaan situasi apapun, susah senang, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan saudara dan saya tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Bapa di surga, pada saat pagi ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu, Your mercy Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana ada, sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan melalui ibadah pada pagi ini Bapa, kami tidak mau menjadi seorang pribadi yang hanya menonton saja, tetapi kami mau menjadi satu pribadi Tuhan, yang di dalam hadirat-Mu, pribadi yang membawa diri kami untuk menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang membawa hati kami dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau, penuh full of joy Tuhan dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan tidak ada yang lebih indah lagi selain diam di dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan, hati kami dilembutkan oleh Roh-Mu, hati kami dikuduskan oleh darah-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau dengan leluasa bekerja pada pagi ini dalam hati dan pikiran seluruh kehidupan kami Tuhan. Memberkati ibadah kami, menolong kami Tuhan, menguatkan kami, memberi satu harapan yang baru, bahkan memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat rohani yang Kau sudah siapkan pada pagi ini untuk kami nikmati. Kami siap menyembah-Mu, kami siap membawa pujian yang terbaik bagi Engkau, demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengasihi
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, terima kasih Tuhan, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bawa hatimu, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh yes, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Oh yes Lord, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh perbuatan-Mu mulia bagi kami, tak habis-habisnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau jagai kami, Kau anugerahkan perlindungan. Haleluya Yesus, ya Mosianaye. Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih untuk menjadikan kami pribadi yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat kami jatuh Tuhan, Kau topang kami, Kau teguhkan kami Tuhan. Sungguh tak terukur kasih-Mu bagi kami. Hati kami bersyukur kepada-Mu. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu. Thank you so much, Father. You are so wonderful.
You are so awesome. You are so amazing, Father. Thank you so much, Father. Di hatimu terukir namaku, di wajahmu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Oh, Yesus, Yesus. Haleluya. Hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun karena hanya kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh,
Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh bersekutu dengan Engkau pada pagi ini Tuhan. Bahkan kami lebih lagi dapat bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lebih kami bisa ucapkan Tuhan. Terima kasih saja tidak cukup Tuhan. Tapi sungguh Tuhan, biarlah tolong kami. Biar kami senantiasa membawa diri kami, hidup kami, buat terus memuliakan Engkau. Pada pagi ini Tuhan, kami katakan kami perlu firman-Mu. Dan kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Dengan hati yang lembut, dengan hati yang terbuka Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami Tuhan. Untuk kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik saja Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku yang berkenan di hadapan-Mu. Yang melakukan firman-Mu dalam setiap season hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Glory bagi-Mu. Segala pujian, hormat, syukur hanya untuk Engkau. Haleluya. Semua kita katakan amin. Shalom jemaat Eklesia Mission Northwest yang dikasihi Tuhan. Sangat senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dan bersama-sama dalam ibadah online ini. Dan saya sangat yakin bahwa firman Tuhan pagi hari ini yang Dia tahu dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada saudara akan memberkati dan akan menguatkan hati setiap kita semua. Mari kita siapkan hati kita, perhatian kita sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Sehingga pada waktu Dia bicara dan menyentuh hati kita, kita siap menerimanya. Yang percaya katakan amin. Nah, pagi hari ini mari kita buka bersama-sama firman Tuhan terambil dari 3 Yohanes pasal yang pertama. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Suatu doa Rasul Paulus kepada murid Kristus yang bernama Gaius, saudaraku. Saudara siap? Mari kita baca bersama-sama 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bukankah ini doa yang sangat baik, saudaraku? Doa ini adalah doa Paulus kepada Gaius. Dan pagi hari ini saya mau ambil doa ini menjadi doa saya kepada saudara, setiap saudara di rumah. Saya berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yang percaya katakan amin. Saya yakin bahwa Tuhan mau bahwa keadaan setiap kita adalah dalam keadaan baik dalam segala hal. Dalam segala hal berarti semua aspek kehidupan kita, dalam hubungan keluarga, hubungan pernikahan, soal mendidik anak, soal pekerjaan, soal keuangan, soal hubungan dengan teman-teman, saudaraku. Semua aspek kehidupan kita Dia mau bahwa ke dalam keadaan kita baik-baik. Dan bukan hanya keadaan, tapi tubuh kita juga adalah sehat dan baik. Dan jiwa kita menjadi baik. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Dikatakan as your soul, seperti jiwamu
prosper. Kata prosper itu berarti bertumbuh dengan sehat dan kuat, berkembang, berhasil. Itu namanya prosper, saudaraku. Saya ingat Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, "Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam kelimpahan." Kata hidup di sini dikatakan dalam bahasa aslinya dikatakan fullness of life. Kehidupan yang penuh, kehidupan yang full, saudaraku. Tahukah saudara bahwa kita ini adalah manusia roh yang tinggal di dalam tubuh dan mempunyai jiwa, saudaraku. Kita manusia roh yang mempunyai jiwa dan tinggal di dalam tubuh jasmani. Nah, untuk mempunyai tubuh yang sehat, kita sudah tahu bahwa tidur dengan cukup, makan yang teratur, makan yang baik. Kita sudah belajar mengenai makan 4 sehat dan 5 sempurna, saudaraku. Berolahraga dengan baik, maka kita akan mempunyai tubuh yang sehat. Bagaimana dengan mempunyai roh yang sehat? Roh yang sehat dengan kita diam dalam hadirat Tuhan, dengan memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan yaitu roti kehidupan itu, maka tubuh rohani kita ini akan menjadi sehat dan kuat. Lalu bagaimana dengan jiwa kita? Bagaimana mempunyai jiwa yang sehat? Jiwa itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan. Saya ulangi, jiwa kita terdiri dari 3, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan. Begitu banyak kita dengar di berita, saudaraku. Kita pernah lihat di berita di TV, di berita di news, saudaraku, bahwa atlet-atlet yang sehat dan begitu kuat, mereka bisa kecanduan drugs. Mereka bisa meninggal secara mudah, saudaraku. Pemimpin perusahaan yang sukses dan besar, saudaraku, mereka bisa bertindak tidak adil dengan karyawannya. Aktor-aktris yang begitu terkenal, yang sudah begitu sukses, saudaraku, yang begitu kaya, saudaraku, mereka bisa bunuh diri, saudaraku. Bahkan para pemimpin, bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan pemimpin rohani bisa mengalami bunuh diri, mengalami kecanduan terhadap atau mengalami hal-hal yang tidak baik. Kenapa, saudaraku? Salah satunya saya pernah baca, saudaraku, beberapa hari ini, saudaraku. Mereka mengalami jiwa yang kosong, empty soul, saudaraku. Nah, pagi hari ini saya percaya Tuhan mau kita belajar, dan Dia mau supaya setiap kita anak-anak Tuhan mempunyai bukan hanya roh yang kuat, tapi jiwa yang sehat, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Kita akan melihat di sini 3 hal: pikiran, perasaan, dan keinginan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang sehat di dalam Tuhan. Karena dalam jiwa yang sehat kita bisa mengikuti Tuhan dengan lebih baik. Yang pertama adalah pikiran. Pikiran adalah suatu hal yang sangat powerful dalam kehidupan kita. Setiap perbuatan kita, setiap perkataan itu selalu dimulai dari pikiran, bukan dimulai dari mulut. Sebelum dia keluar dari mulut, dia akan ada lahir dari pikiran kita. Setiap pilihan, setiap keputusan yang diambil, semua berasal dari pikiran kita. Di pikiran ada kebenaran, di pikiran juga ada kebohongan. Di pikiran ada juga positif, di pikiran ada negatif. Dalam pikiran kita ada faith, ada iman, dalam pikiran ada juga ketakutan. Bagaimana kita menjaga pikiran kita, saudaraku? Pikiran itu seperti alat rekam yang sangat luar biasa. Dia akan menyimpan apa yang kita lihat maupun yang terlihat, apa yang kita dengar maupun yang terdengar, apa yang kita baca maupun yang terbaca dengan secara tidak sengaja. Saudaraku, kita tidak bisa merubah apa yang sudah pernah masuk dalam pikiran kita, tapi kita bisa memilih apa yang akan masuk dalam pikiran kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca, saudaraku. Ada suatu prinsip yang baik, saudara, dikatakan apapun yang tidak kita rawat, maka akan berkurang kualitasnya. Apa saja dalam kehidupan kita yang tidak kita rawat, maka akan berkurang kualitasnya. Kalau saudara membangun suatu taman, saudaraku, di Home and Garden, saudaraku, di televisi, saudaraku, bagaimana mereka membangun suatu taman yang baik, saudaraku, secara profesional. Setelah jadi begitu cantik, tapi kalau ownernya tidak merawat dengan baik, maka taman itu setelah sebulan, 2 bulan, beberapa bulan kemudian, maka tidak cantik lagi, tidak terawat, dan kualitasnya sudah pasti menurun. Apapun yang tidak kita jaga, maka akan rusak dan juga hilang.
apapun yang tidak kita jaga akan rusak dan hilang. Termasuk hubungan, termasuk relationship, termasuk kita dengan Tuhan, termasuk jiwa kita, saudaraku. Kalau kita tidak menjaga, maka kita akan mempunyai jiwa yang tidak sehat dan rusak. Yesus menjaga pikirannya dengan baik. Dengan apa? Pada waktu dia dicobai oleh iblis 3 kali di padang gurun, saudaraku, Yesus menjawab, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, saudaraku. Yesus menjaga pikirannya dengan firman Tuhan, sehingga pada waktu yang tidak benar datang mencobai dia tahu yang benar dan dia bisa memilih dengan benar, saudara. Abraham menjaga pikirannya pada waktu dia disuruh Tuhan meninggalkan kotanya dan pergi ke tempat yang tidak dia mengerti, suatu hal yang tidak jelas dan tidak mungkin, saudaraku. Tapi Abraham menjaga pikirannya kepada perintah Tuhan, sehingga apapun walaupun tidak masuk akal, dia lakukan itu juga. Oleh karena itu Tuhan memberkati kehidupannya karena ketaatan yang luar biasa. Ada suatu cerita mengenai Musa dan Harun. Musa satu kali naik ke gunung, saudaraku, bersama dengan Tuhan. Lalu Tuhan, dia bergaul dengan Allah dan dia menerima 10 perintah Tuhan. Sedangkan Harun, dia ada di lereng gunung bersama dengan seluruh bangsa. Setiap hari mereka komplain kepada Harun, mereka menyuruh Harun membuat suatu patung. Harun tidak menjaga pikirannya, tidak menjaga pikirannya terhadap pesan Musa dengan hati-hati. Apa akibatnya, saudaraku? Dia mengikuti suara orang banyak dan dia membuat patung lembu emas itu, saudaraku. Saudara yang kasih, apa yang ada dalam pikiran saudara hari-hari ini? Apa yang ada dalam pikiranmu 2 hari terakhir ini, saudaraku? Maukah saudara hari ini, pagi ini, memeriksa inventory pikiran kita masing-masing, saudaraku? Tahukah saudara, pikiran kita begitu banyak hal dalam kehidupan kita? Dalam hal finance, perusahaan setiap tahun mereka akan mengaudit financial mereka. Saya percaya bahwa kita sebagai manusia, kita perlu mengaudit pikiran kita dari hari ke hari, dari from time to time, saudaraku. Kita harus mereview pikiran kita. Maukah engkau membuang pikiran yang tidak baik itu, saudaraku? Karena kalau kita tidak perhatikan, maka kita akan terlewat begitu saja. Tapi waktu kita audit, waktu kita memperhatikan pikiran kita, maka kita bisa melihat, oh, ada pikiran yang tidak perlu saya simpan, ada pikiran tidak perlu saya lakukan, saya jalani, saya perlu buang itu, saudaraku. Nah, kita perlu belajar itu, saudaraku. Nah, seringkali saya mendengar bahwa ada suatu orang berkata, oh, pikiran saya sudah cenderung negatif, pikiran saya cenderung jahat, saudaraku. Saya sudah terbiasa pola pikir, cara pikir saya selalu negatif, lebih cenderung negatif, saudaraku. Saudara yang dikasih, kita tidak bisa, Allah selalu, waktu kita percaya kepada Tuhan, Allah memberikan, He give us a new heart, He give you a new heart. But He never give us a new mind. But He give a command to us to renew our mind. Allah tidak pernah memberikan pikiran yang baru kepada kita. Dia mau kita memperbaharui pikiran kita sendiri. To renew our heart is God's responsibility. But to renew our mind is our own responsibility. Your mind is your own responsibility. Kita berkata, perbaharuilah akal budimu, renew your mind by the word of God. Saudara kasih, pagi hari ini saya percaya Tuhan mau kita mengawasi pikiran kita, jagai pikiran kita, guard your mind, saudara. Amsal 4:23 berkata, jagailah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan saya percaya hati ini bicara soal jiwa, dan dalam jiwa itu termasuk salah satunya adalah pikiran. Tuhan mau saudara dan saya menjaga pikiran kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua adalah dalam jiwa kita ada perasaan. Perasaan itu ada dasar-dasar perasaan. Perasaan itu adalah suatu emosi, keadaan emosi dan juga ekspresi atau reaksi, saudaraku. Ada beberapa dasar emosi, saudaraku. Yang pertama adalah senang. Kita tahu, saudaraku, setiap orang mau mencari kesenangan. Everyone pursue happiness in their life, saudaraku. Tapi hal-hal seringkali, saudaraku, yang kita pikir itu membuat kita senang, itu seringkali dipengaruhi oleh culture kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Dipengaruhi oleh sosial media. Contohnya pengaruh pop culture hari ini, saudaraku, kita seringkali orang pikir kalau kita mempunyai
pekerjaan dengan gaji yang tinggi, maka kita akan senang, saudaraku. Kalau kita mempunyai gaji yang 100.000, kita akan senang. Lalu setelah punya 100.000, kita akan punya, kalau saya punya 150.000, saya akan senang, saudaraku. Dan itu akan tidak pernah puas, saudaraku. Kalau saya mempunyai rumah yang besar, maka saya akan senang, saudaraku. Pada kenyataannya, saudaraku, hal-hal yang membuat manusia, orang menjadi senang atau bahagia, seringkali tidak sesimpel itu. Dan setiap orang berbeda-beda, saudaraku. Emosi, kejiwaan kita mempunyai koneksi yang sangat erat kuat dengan kesehatan kita. Stres, anxiety, depression, kesendirian, loneliness, itu mempunyai hubungan yang kuat dengan kesehatan kita. Itu akan mempengaruhi immune system kita, saudaraku. Akan mempengaruhi kesehatan kita dan akan berdampak kepada umur kita, saudaraku. Oleh karena itu kita perlu menjaga, take care of our emotion. Amin. Lalu dasar-dasar emosi yang lain adalah sedih. Waktu kita kecewa, berduka, saudaraku, tidak berdaya. Kesedihan yang panjang bisa menuntun kepada suatu depresi. Orang akan menjadi menangis, menjadi menyendiri, menghindari orang lain. Itu tanda-tandanya orang mulai sedih dan depresi yang berlarut, saudaraku. Lalu yang berikutnya adalah takut, fear. Takut adalah respon emosi terhadap bahaya atau suatu bahaya yang kita pikir bahaya akan datang menimpa kita. Waktu kita berpikir tentang bahaya atau potensi bahaya yang akan datang, maka keadaan itu akan sering disebut sebagai anxiety, kecemasan. Kita menjadi cemas dan takut, saudaraku. Seringkali kita merasakan seperti itu pada waktu kita melakukan sesuatu yang baru, atau kita mau ujian, saudaraku, atau melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, saudaraku, kita menjadi takut dan cemas. Yang berikutnya adalah dasar emosi marah, anger. Biasa terlihat sebagai emosi yang negatif, saudaraku. Kemarahan bisa menjadi masalah atau negatif pada waktu kemarahan itu dilakukan secara berlebihan, diekspresikan secara tidak sehat dan bisa menyakitkan orang lain. Kemarahan yang tidak terkontrol dengan cepat akan bisa menjadi agresif, lalu menjadi abusive, lalu menjadi violent, saudaraku. Makanya banyak domestic violence itu dimulai karena amarah yang tidak terkontrol, saudaraku. Di sisi lain, kemarahan juga ada yang baik, yaitu pada waktu kemarahan bisa menjadi suatu dorongan yang membuat kita mengambil suatu tindakan untuk mencari solusi. Misalnya kita marah terhadap, contohnya summer ini begitu banyak spiders, laba-laba atau semut, saudaraku. Kita kesel, kita marah, kita sebel, saudaraku. Lalu kita pergi ke Baning, kita beli obat pest control, lalu saya sirami seluruh rumah dengan pest control. Itu kemarahan yang baik, memotivasi saya untuk menyelesaikan solusi, saudaraku. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir atau anxious tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasih, khawatir apakah yang engkau miliki hari-hari ini? Kesehatankah? Pekerjaan? Hubungan pernikahan? Hubungan keluarga? Hubungan dengan sesama? Dengan teman? Keuangan? Anak-anak? Masa depan anak-anak, saudaraku? Alkitab katakan, janganlah kamu khawatir akan semua itu, tapi nyatakanlah, curhatlah kepada Tuhan, beritahukanlah kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasih, saya percaya bahwa Tuhan mau kita terbuka dengan Dia. Nyatakan semua apa yang ada dan kita rasakan dalam kehidupan kita, maka kita akan mulai mengenal Dia lebih dekat lagi. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada saudara dan saya, kepada kita, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, yaitu self-control, saudaraku. Waktu kita masuk hadirat Allah, roh ketakutan itu akan pergi. Roh ketakutan tidak bisa duduk bersama-sama dengan roh Allah. Dia tidak bisa duduk bersama-sama dengan hadirat Allah. Walaupun self distance 1,5 meter, saudaraku, mereka tidak bisa duduk bersama-sama. Waktu hadirat Allah turun dan duduk bersama-sama dengan saudara, maka roh ketakutan itu akan pergi, saudaraku.
maka ada kekuatan baru yang datang dalam kehidupan saudara dan saya di dalam hadirat Tuhan. Ada kasih yang meningkat. Saudara ingat pada waktu saudara di zaman Tuhan dalam masuk dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah, dalam waktu mendengar podcast atau mendengar lagu pujian, saudara menyembah Tuhan, lalu hadirat Tuhan memenuhi saudara. Saudara ingat bagaimana rasanya setelah berdoa? Rasanya saudara lebih sabar. Rasanya saudara lebih toleransi dengan yang lain. Kenapa saudaraku? Karena hadirat Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Self control kita makin meningkat. Kenapa? Karena hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Ada suatu Mazmur 16 dari Daud yang sangat baik, saudaraku. Ayat yang ke-7 berkata, Mazmur 16, Daud berkata, "Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Daud pada setiap hari, saudaraku, pada waktu malam dia sering datang mencari wajah Tuhan. Nah, pada waktu dia mencari wajah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, hatinya, Tuhan mengajari hatinya, saudaraku. Ayat 8 berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Bagaimana Daud melihat Allah? Bagaimana dia tahu Tuhan berdiri, saudara? Dia tahu karena dia melihat Allah pada waktu dia bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu dia mencari Tuhan, saudaraku, dia bertemu dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita umat Tuhan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan mau ditemui dengan saudara. Engkau akan melihat Tuhan dalam kehidupan saudara secara dekat, saudaraku. Ayat yang ke-9 sangat baik, saudaraku, perhatikan baik-baik. "Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Saudara perhatikan di sini, hati akibat dari kita dekat dalam hadirat Tuhan, hati kita menjadi sukacita dan jiwa kita menjadi bersorak-sorak. Jiwa kita akan menjadi prosper, bahkan tubuh kita akan diam dengan tentram. Artinya tubuh kita akan sehat. Kita akan bisa tidur dengan nyenyak, saudaraku. Dan Daud melakukan hal itu, dan setiap malam dia mencari wajah Tuhan, dan dia masuk hadirat Tuhan. Dan perenungannya dalam Tuhan setiap malam mengajari hati nuraninya, membuat jiwanya menjadi sehat, kuat, dan prosper di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya adalah tadi kita sudah belajar mengenai pikiran, perasaan. Yang ketiga adalah keinginan atau desire. Keinginan adalah hal yang baik dan positif. Keinginan untuk mengikut Kristus, keinginan untuk belajar, keinginan untuk menyelesaikan lukisan yang kita sudah mulai, keinginan untuk memasak, keinginan untuk menolong orang lain, keinginan untuk belajar Alkitab. Semua itu keinginan yang baik. Keinginan bahkan untuk berhubungan intim dengan pasangan kita, itu adalah keinginan yang baik. Keinginan untuk mencapai goal. Hidup tanpa desire atau keinginan bukanlah suatu kehidupan. Tidak akan menggairahkan dan tidak akan menjadi kehidupan yang membosankan. Tetapi keinginan itu bisa menjadi masalah pada waktu keinginan itu menjadi tidak baik. Misalnya keinginan untuk menginginkan milik orang lain, keinginan untuk menginginkan pasangan orang lain. Di dalam The Ten Commandments itu Tuhan sudah menyatakan jangan mengingini milik orang lain, saudaraku. Keinginan bisa menjadi masalah karena sifat keinginan itu adalah overpowering. Dia sangat kuat, dia sangat bisa mengambil alih dan bahkan bisa mengambil alih common sense kita, yang membuat kita mengambil keputusan dengan cepat dan bisa membahayakan diri sendiri dan bahkan orang lain, saudaraku. Dan keinginan seperti ini pada waktu dia datang, itu menjadi suatu dorongan yang tidak baik, menjadi suatu dorongan yang tidak sehat, yang membuat kita menderita sampai keinginan itu terpenuhi. Lalu waktu keinginan itu terpenuhi, kita senang, kita happy. Pada waktu kurun waktu yang sebentar, sampai keinginan yang baru itu datang lagi, lalu kita menderita lagi. Sampai keinginan itu terjadi, terpenuhi, lalu kita happy lagi. Sampai keinginan yang baru datang lagi, lalu kita mulai menderita lagi. Dan ini menjadi cycle terus-menerus yang membuat jiwa kita letih dan kosong dan hampa, saudaraku. Menderita karena tidak puas. Rasa ketidakpuasan akan mempengaruhi kesenangan kita, akan mempengaruhi your happiness, mempengaruhi dan kesehatan, kesenangan kita akan mempengaruhi kesehatan tubuh jasmani kita juga. Kebahagiaan dan jiwa yang prosper secara tidak sadar itu sering dirusak oleh diri kita sendiri, bukan oleh iblis,
tetapi oleh diri kita sendiri. Yakobus 1:14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, saudara. Keinginan itu bisa menyeret kita, bisa memikat kita. Dan Yesus mengajarkan suatu prinsip kehidupan yang sangat baik. Kalau saudara perhatikan baik-baik pengajaran Tuhan Yesus. Waktu Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa, berdoalah demikian. Dan salah satunya di Matius 6:11 berkata, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya, yang secukupnya. Saya percaya kata makanan ini bukan hanya bicara soal nasi dan lauk yang kita makan setiap hari, tapi bicara soal kebutuhan kehidupan kita secara menyeluruh, semua aspek kehidupan kita, termasuk jiwa kita, saudaraku, yang jiwa kita inginkan, yaitu mintalah dengan cukup, dengan hiduplah dengan secukupnya, saudaraku. Artinya kita harus mencukupkan dengan yang sudah ada. Jangan kesenangan kita dibatasi oleh pada waktu keinginan-keinginan kita tercapai baru saya senang. Tapi jadilah engkau manusia yang senang, yang happy pada waktu dengan apa yang sudah ada yang kau miliki. Saya sudah mengerti maksud saya pagi hari ini. Kita mesti hati-hati, saudaraku, dengan never enough mentality yang hari-hari ini bisa merusak jiwa kita, membuat jiwa kita menderita. Oh, kalau teman saya punya mobil baru, saya juga mau punya mobil baru. Kalau teman saya pindah ke rumah yang baru, saya juga mau mempunyai rumah yang baru. Kalau teman saya baru beli baju yang baru, saya juga mau beli baju yang baru. Saudara kasih, dan kita tidak pernah puas sampai kita selalu punya keinginan yang baru yang membuat kita tidak pernah merasa puas, saudaraku. Yesus berkata, cukupkan dengan apa yang ada padamu. Lihatlah gaya hidup Yesus yang sangat sederhana, saudaraku. Tapi kesederhanaan saya percaya membuat kita lebih full dalam kehidupan kita dan lebih bahagia. Saya tidak menyangkal dan tidak melarang bahwa kita boleh mempunyai lebih. Kita memulai mobil yang baik, kita mempunyai rumah yang bagus, kita memakai baju yang baik, kita bisa bepergian, kita bisa memiliki pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Saya tidak melarang itu, saudaraku, dan saya percaya Tuhan tidak melarang itu. Tapi jangan biarkan hal-hal itu menjadi standar yang kau kejar. Kalau engkau tidak memiliki dan mencapai itu, engkau tidak bahagia. Saudara yang kasih, Matius 16 ayat 26, Yesus berkata, saudaraku, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? What profit it is to man if he gain the whole world and lose his soul? Prinsip hidup cukup, saudaraku, akan membuka kunci pintu berkat yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Berkat apakah itu, saudaraku? Berkat kebahagiaan, yaitu prosper soul. Yesus mati, dia mengosongkan dirinya, kita katakan dia mati sampai dia mati mengosongkan dirinya, saudaraku, di kayu salib, supaya saudara dan saya, saudaraku, mempunyai hidup yang penuh, jiwa yang prosper, saudaraku, dan tidak pernah penuh, dan tidak kosong lagi, tapi jiwa yang penuh, saudaraku, jiwa yang cukup, saudaraku. What is the profit if a man gains the whole world? You have everything, the best house, the best car, the best clothes, the best lifestyle that everyone wants, but he lose his own soul. The Bible says, use the word soul, saudaraku. Kalau saudara lihat arti kata soul, jiwa ini, saudaraku, dari mana jiwa ini berada, saudaraku? Kita kembali ke Taman Eden pada waktu Allah membentuk manusia. Pada waktu dia membentuk manusia dari debu tanah, saudaraku, Alkitab katakan dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. King James Version berkata, saudaraku, he breathed into his nostril the breath of life, and a man become a living soul. Kata soul ini bahasa aslinya dikatakan nefes. Bahasa Indonesia katakan nafas, saudaraku. Nafas ini artinya soul, a person, desire, kerinduan, mind, pikiran,
and emotion, perasaan, saudaraku. Ini semua jiwa kita tercakup saudaraku, datang pada waktu Allah menghembusi nafasnya dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita ambil nafas, saudaraku. Ambil nafas dalam-dalam, coba. Sekali lagi. Pada kita bernafas, saudaraku, kita mengambil nafas, menghirup nafas Allah dalam kehidupan saudara dan saya. We breathe the breath of God in our life. That's powerful, saudaraku. Itu sangat luar biasa, saudaraku. Waktu manusia jatuh dalam dosa, dia keluar dari Taman Eden. Dia keluar dari hadirat Allah. Mulai saat itulah jiwanya mulai mencari-cari dan mulai merantau. The soul of a human being, become a wandering soul. Jiwa yang mencari-cari. Pernahkah saudara merasa bahwa jiwa saudara letih? Penat, berat, saudara. Itu artinya jiwa kita sedang letih, saudara. I wonder how is your soul today? Is your soul rest? Or is your soul restless? Is your soul resting in the presence of the Lord, in the fullness of God? Or is your soul restless, looking for home, looking for a place to stay, saudara? Satu kali Yesus berkata, "Come to me, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat ke-28. Yesus berkata, "Mari datang kepadaku semua." Tuhan tidak memilih-milih orang, saudaraku. Dia tidak memilih status, dia tidak memilih race, dia tidak memilih jabatan, dia tidak memilih pangkat, saudaraku. Dia tidak memilih siapapun saudara dan saya, saudaraku. Marilah semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. What a promise. What a relief. What a way out. What a solution. What a life. What the Lord that we have in Christ Jesus, saudaraku. Pilihlah Yesus pagi hari ini. I pray that you make right choice this morning. Pilihlah Yesus. Datang kepada Dia. Stop trying to fix it yourself. Stop trying to bear it yourself. Stop trying untuk terus memanggul beban yang berat dalam hati dan pikiranmu, saudaraku. Datang kepada Dia dan berharap kepada Dia. The Bible says in Psalm 46 verse 10, be still and know I am God. Katakan, diam dan tenanglah, akulah Tuhan. Orang yang panik, dia tidak bisa mendengar, saudara. Dan orang yang takut, dia tidak bisa melihat, saudara. Orang yang marah tidak bisa mendengar. Dia kalap, saudara. Dia tidak bisa mendengar suara orang lain, saudara. Yang hanya didengar adalah kemarahannya dan pikirannya sendiri, saudara. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini, maukah saudara datang kepada Tuhan Yesus? And I really believe that God is still the same God yesterday, today, and forever. He is still the God that healed. He is still the God that delivered. He is still the God that refreshed. Apapun masalah dan bebanmu pada hari ini, saudaraku, saya percaya firman Tuhan ini diberikan buat setiap saudara yang letih dan lesu dan yang berbeban berat hari ini, saudaraku. You don't have to be worried. Saudara tidak perlu khawatir. Mari datang kepada Tuhan. Maukah saudara datang kepada Dia pagi hari ini? Maukah saudara berdoa dan datang kepada Dia bersama-sama dengan saya? Mari kita tundukkan kepala. Mari kita buka hati dan datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, Jesus, we thank you for your precious words and your promise, Lord. We thank you, God, that in you we find a solution and peace. In you we find a place of rest. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang. Kami mau menanggalkan semua beban kami. Dan kami hanya mau berharap kepada Engkau. Bapa di surga, Engkau tahu pergumulan setiap anak-anak-Mu pada pagi hari. Engkau tahu beban-beban yang ada yang dipanggul oleh setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Ada yang ringan, ada yang berat.
Ada yang sudah terlalu berat Tuhan untuk ditanggung, saudara. Tuhan, pada pagi hari ini saya beri waktu saudara beberapa saat untuk menyampaikan kepada Tuhan beban. Bicara kepada Dia, saudara. Nyatakan keluhan-keluhanmu kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Beri hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Allah mendengar doamu. Come to me. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat. Itu adalah janji dari Yesus buat saudara pagi hari ini. Tuhan, Kau mendengar setiap doa anak-anak-Mu. Pagi hari ini Bapa, hamba mengangkat setiap umat-Mu, anak-anak-Mu di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memberikan kelegaan bagi mereka. Biarlah mereka boleh menanggalkan beban dan boleh mengambil iman dan menaruh kepercayaan mereka kepada Engkau. Let your people trust in you again, Lord. Let your people put their trust in you and surrender to you, Lord. Maukah saudara mempercayai Tuhan dan berserah kepada Tuhan pada pagi hari ini? Maukah kau menyerahkan permasalahan, pergumulanmu yang membuat jiwamu letih, membuat jiwamu berat? Maukah engkau menerima kelegaan? Pagi hari ini juga saya percaya kuasa Tuhan tidak kurang lemah untuk menjamah saudara. Tangannya tidak kurang panjang untuk menjamah kehidupan saudara. Mari buka tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, I need you. Lord, I need you. Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Aku perlu Engkau. Bapa, aku berdoa biarlah Engkau mengulurkan tanganmu, Tuhan. Pada waktu umatmu mengulurkan tangan menjamah Engkau, biarlah kuasamu menjamah mereka saat ini, Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus, the breath of life, the nefes of God, may touch your people, Lord, right now. In whatever the condition, whatever the situation, what kind of burden that has been carried right now, Lord God. Father, we pray, Lord, for a releasing, Lord God. Kami berdoa Tuhan untuk kelepasan, kelegaan, kekuatan, kesembuhan mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, I break every yokes. Aku patahkan setiap belenggu-belenggu dosa, belenggu beban, belenggu yang menekan jiwa, membuat jiwa mereka menjadi susah, jiwa mereka menjadi merana dan menderita saat ini. Aku patahkan setiap belenggu kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kecemasan, kedengkian di dalam nama Yesus. Aku patahkan, aku hancurkan. Dan saat ini Tuhan, aku berdoa, Lord, release your spirit, Lord God. Release, breathe your breath upon them, Lord God. Hembuskan nafas Allah dalam kehidupan mereka, Tuhan. Nafas kehidupan itu, Tuhan Yesus. Tuhan yang kasih, hiruplah nafas Allah itu dengan iman. Hiruplah nafas Allah itu, kehidupan itu dalam kehidupan saudara. Dan terimalah kelegaan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, yang sakit boleh sembuh saat ini, yang berat mengalami kelegaan, terlepas setiap belenggu, terlepas setiap beban itu, terangkat di dalam nama Yesus. And I speak grace, healing and restoration right now. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, let your people seek your face with all their heart, Lord. Let your people come upon you, Lord God, mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat hadirat-Mu yang sudah menjamah setiap kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah banyak cerita, kesaksian, good reports that coming out from the mouth of your people, God, to tell the goodness of God in their life. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Setiap umat Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan, dilepaskan, dilegakan. Mari katakan amin, 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 amin. Terima kasih saudaraku yang terkasih. Teruslah bertekun mencari Tuhan. Jangan mengisolasikan diri di dalam hadirat Tuhan. Makan makanan yang sehat, tidur yang cukup. Yang paling terpenting, awasilah pikiranmu dan jagalah jiwamu baik-baik. Tuhan Yesus memberkati. Have a wonderful Sunday. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan
kita telah ambil bagian di dalam pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kita akan berpisah melalui ibadah online ini. Dan sebelum saudara-saudara kita boleh kemanapun kita berada, kiranya Tuhan selalu menuntun saudara. Dan saya percaya Tuhan selalu menuntun kita saat kita ada di dalam Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk menerima doa. Tapi kali ini saya tidak mendoakan agar saudara-saudara diberkati. Karena saya percaya kita semua sudah diberkati. Yang perlu saya doakan agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita memperoleh kehidupan baru. Kita memperoleh karakter Kristus. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Biarlah setiap kita semua termasuk saya, kita terus-menerus menjadi manusia baru. Manusia yang dikehendaki oleh Tuhan. Manusia yang memiliki roh Tuhan. Setiap pribadi akan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Mari saat ini terimalah berkat, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini, sebelum kami berpisah dengan satu sama yang lain, melalui doa kami ini semua, biarlah terjadi satu transformasi di dalam kehidupan kami, supaya kami memiliki karakter Kristus yang disampaikan dan yang tercatat dalam Alkitab. Biarlah kita masing-masing menjadi manusia baru. Biarlah kita semua makin mendekati kepada Kristus di dalam segala sikap dan hidup kita. Biarlah hati kita penuh dengan damai, sehingga tidak mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kami, tetapi kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba mohon kiranya Engkau menuntun kami bukan saja hari ini, hari-hari selanjutnya, supaya kami terus diubahkan karakter Kristus makin ada dalam hidup kami. Kami tidak memikirkan diri kita masing-masing saja, tetapi kami memikirkan yang lain juga. Kami memikirkan pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan misikan, itu yang kami rindukan. Biarlah Tuhan saat ini setiap anak-anak-Mu dijaga, bukan saja perlindungan, tetapi hati kami, supaya hati kami penuh dengan sukacita dan kasih kepada sesama juga. Dan juga hamba berdoa, biarlah diangkatlah selfish karakter yang ada di dalam hidup anak-anak ini. Kami semua, supaya yang ada adalah Kristus yang bercahaya, terang Kristus yang bercahaya, manusia yang penuh dengan iman, dan pribadi-pribadi yang selalu dituntun oleh Roh Kudus dimanapun kami berada, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama yang ajaib Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semua memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin.